Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bertemu kembali, kita boleh berjumpa kembali di dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, itu sebabnya sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati dan diri kita, hidup kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk segala kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi yang baik ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu doa yang dijawab. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu doa yang dijawab. Mari kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya percaya bahwa setiap kita rindu ketika kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, menaikkan setiap seruan dan permohonan kita kepada Tuhan. Kita rindu Tuhan memberikan jawaban atas doa-doa kita. Apalagi doa atau permohonan seruan yang kita naikkan kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang mendesak, di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang sukar. Tentunya kita berharap secepat mungkin Tuhan itu menjawab doa kita. Namun lewat firman Tuhan pagi hari ini, kita perlu memperhatikan bagaimana supaya Tuhan itu memberikan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Tuhan itu memberikan apa yang kita kehendaki di dalam hidup ini. Tuhan itu memberikan apa yang kita perlu dan butuhkan di dalam hidup ini. Di tengah-tengah setiap seruan, di tengah-tengah setiap permohonan, doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Pagi hari ini, hal yang pertama yang kita perhatikan bersama-sama yaitu, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Hal yang pertama, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata tinggal ini di dalam terjemahan bahasa Yunani dipakai kata meno yang artinya berada pada satu posisi yang tetap. Tinggal berarti kita ada di dalam satu tempat. Tinggal artinya apa? Kita menyatu dengan tempat itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, firman Tuhan jelas. Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Yesus. Kita berada bersama-sama dengan Yesus, menyatu dengan Yesus. Ini bicara tentang apa? Sebuah hubungan, sebuah relasi. Menyatu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, menyatu dengan Tuhan, punya sebuah hubungan yang tetap dengan Tuhan. Firman Allah berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Menjadi pertanyaan bagi kita sekalian pagi hari ini, sudahkah kita tinggal tetap di dalam Tuhan? Ya. Tinggal di sini
berkaitan dengan apa? Sebuah hubungan yang apa? Secara terus-menerus, secara kontinu. Kita ada di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita punya sebuah relasi hubungan, menyatu, tinggal di dalam Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam iman kita kepada Tuhan, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, maka percayalah, apa yang engkau kehendaki, engkau minta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan itu di dalam hidup saudara dan saya. Karena ini janji Tuhan. Kata tinggal ini juga mengandung pengertian menanti. Kata tinggal di sini juga mengandung pengertian menunggu. Artinya apa? Butuh sebuah kesabaran, butuh sebuah apa? Ketekunan, butuh sebuah apa? Kesetiaan di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Tidak mudah memang, tidak gampang, tetapi ini yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Bertahan, tetap tinggal, bertekun, sabar, setia di dalam Tuhan. Karena firman-Nya memberikan jaminan kepada kita, tinggallah di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja, maka kamu akan menerima. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kepada diri kita masing-masing. Menjadi perenungan bagi kita masing-masing pagi hari ini. Sudahkah kita tinggal di dalam Tuhan? Sudahkah kita bertekun di dalam Tuhan? Sudahkah kita bertahan di dalam Tuhan? Sudahkah kita membangun sebuah relasi, hubungan dengan Tuhan yang apa? Sifatnya kontinu, sifatnya terus-menerus, menetap. Atau hanya sementara saja. Atau hanya apa? Sewaktu-waktu saja. Kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita membangun sebuah hubungan secara kontinu, terus-menerus, tetap bertahan, tetap bertekun, tetap setia apapun keadaan yang kita hadapi, maka yakinlah, percayalah, Tuhan tidak akan mengingkari janjinya di dalam hidup ini. Dia akan memberikan apa yang kita kehendaki, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, dikatakan, yang kedua, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kita tadi memperhatikan, yang pertama kita yang tinggal di dalam Tuhan. Tapi yang kedua, firman itu yang tinggal di dalam kita. Artinya apa? Artinya firman itu harus ada di dalam hidup kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan pagi hari ini, menjadi perenungan dan pertanyaan bagi kita sekalian. Apakah benar firman itu ada di dalam setiap hati kita? Atau firman itu tidak ada di dalam hidup kita? Karena kadang-kala di dalam kita menjalani hidup ini, kita maunya firman yang kita suka saja. Ya. Firman yang kita senang saja. Firman yang mungkin seperti air yang menyejukkan saja. Yang kita mau terima, yang mau tinggal di dalam hati kita. Yang kita simpan di dalam hati ini. Tapi firman dalam bentuk apa? Teguran. Firman dalam bentuk nasihat. Firman dalam bentuk apa? Didikan. Ya. Kita tidak mau terima. Ya. Tidak demikian. Apapun bentuk firman. Baik itu didikan, baik itu ajaran, baik itu teguran, baik itu nasihat. Harus tinggal di dalam kita. Harus tinggal di dalam hati kita. Karena kalau tidak demikian, maka Tuhan tidak akan menjawab apa yang menjadi kerinduan, keperluan, kebutuhan kita. Jangan pernah memilih-milih firman untuk kita simpan di dalam hati ini. Tapi semua, apapun bentuk firman itu, mari kita belajar menerima dengan rela hati. Dan ketika firman itu ada di dalam kita, maka firman-Nya
Yesus berkata, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang menyertai, menuntun, menopang, memelihara kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya firman itu boleh menjadi rema dan berkat di dalam setiap kehidupan kami. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.